sana banyak balik. Balik, yang terlalu deh, Mas. Balik. Weh. Saya kalau mancing itu Jangan mancing dulu, ya agak mancing itu dulu. yang parah itu. Biasa. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Baru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati yang mewakili dan Ramil, kemudian yang kami hormati Kepala Desa Binuang beserta dengan jajarannya, dalam hal ini Kadus Balwewe. Kemudian yang kami hormati Saudara Namapa, yang kami hormati dari Bapan. Terima kasih telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di tempat ini setelah beberapa waktu yang lalu ada surat yang masuk dari pemerintah Desa Binuang, kemudian belum sempat kami tindak lanjuti, dan ternyata surat yang sama juga, surat yang sejenis masuk ke kabupaten, dan akhirnya pada hari ini kita bisa melakukan pertemuan di Aula Kecamatan Balusu terkait sebidang tanah yang berdasarkan surat yang dimasukkan oleh Pak Desa Binuang mengenai kasus pada sebidang tanah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi untuk efisien dan untuk memanfaatkan waktu, kami langsung saja mungkin mempersilahkan kepada Saudara Lamapa untuk mengutarakan hal-hal, memperjelas apa hal-hal yang dimaksudkan, yang tersirat dalam surat yang dimasukkan ke pemerintah Desa Binuang. Jadi kepada Saudara Lamapa. Terima kasih banyak Bu teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai ya permohonan PBB kepada pemerintah desa dan camat. Saya ceritakan Bu bahwa pada 2015 saya memohonkan PBB tanah saya, dan pada waktu itu juga saya nonton di lokasi di atas di Hombes hutan, hutan saya babat itu katanya tanah nakodam, tanah negara, ya, baru mengatakan
ada lagi waktu mengatakan tanahnya orang tuanya. Ya, padahal pada waktu itu Pak Desa mau membeli 200 juta sama saya. Saya tolak, akhirnya banyak cara yang dilakukan terhadap saya. Ya. Apa namanya? Jadi saya desak Pak Desa pada waktu itu banyak alasannya, tanah kodam, tanah negara apa. Nah, saya minta pada waktu itu ada warga di dekat rumahnya Pak Desa namanya Lakasen mengatakan bahwa itu tanah saya, katanya Pak Desa dipinjamkan ke orang tua saya. Akhirnya saya datang Pak Desa mengatakan, Pak anunya masuk ke sini. Saya bilang ada buktinya, ada saksinya. Tapi Pak Desa ini dia memang cari apa namanya kesalahan saya. Kalau saya berpikir ini Pak Desa waktu itu saya dipertemukan di kantor desa. Nama-nama nikah Korbo, kepala kampung di masa sekarang, bahwa mana bukti ada, bahwa tanah saya ada bukti-bukti peminjamannya orang tua saya mengatakan itu dipinjamkan. Tidak ada bukti, diperhadapkan di desa itu tidak hadir. Pasti ada semacam permainan di sini. Saya berpikir bahwa itu tanah Semanganga itu sampai sekarang ada tanah saya, ada yang bersertifikat, ada juga tidak. Yang tidak bersertifikat itu saya mohonkan ke Pak Desa dulu, bahkan Pak Desa sekarang saya mohon itu tidak ada masalah. Tidak ada pelapor, saya sudah pakai, tidak ada masalah. Bukti juga saya pegang. Tapi banyak alasannya, bela tanah negara begini. Saya minta dihadirkan juga itu Pak Desa mengatakan bahwa ada yang keberatan katanya di sini bahwa tanah saya namanya La Benung, La Anas. Tapi Pak Desa waktu itu dia tidak mempertemukan saya minta dipertemukan. Akhirnya ya mungkin mau habis masa jabatannya di Mandamu, jadi masuk Pak Desa Binuang Andi Hendra Esos. Saya mohonkan PBB pada waktu itu juga, bahkan saya dipertemukan pada waktu itu tanggal 23 Februari 2018. Pak Desa memanggil saya dengan saksi-saksi saya pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu ada masih menjabat lagi selaku sekdes. Saya sudah dipertemukan. Sedangkan keluarga yang merasa keberatan bahwa itu hak saya, tidak ada yang datang, dipanggil tidak ada datang. Sedangkan yang datang saksi-saksi semua, saksi serikat penuh saya semua. Pada waktu itu Andi Hendra sudah menyatakan bahwa saya sudah meyakini Pak tanahnya, tapi sabar katanya Pak, karena belum ada kepala kampung yang dilantik. Nanti saat pembuatan PBB-nya Pak ini, kalau ada sudah dilantik kepala desa yang baru, kepala kampung yang baru. Jadi mungkin 6 bulan menunggu, bulan 7 barangkali dilantik. Saya mengadu Februari 2018. Saat datang ini Andi Hendra, suatu kepala desa, bagaimana Mibang ini nunggu, bilang Pak Camat katanya tidak mau lagi. Dan sampai sekarang saya ketemu Pak Camat pada waktu itu karena masih pelaksana tugas sementara Pak Mahfud masih dipilih PT. Jadi saya tunggu dilantiknya, artinya sudah definitif. Saya datangi beliau, saya ketemu Pak Mu'i. Pak Mu'i mengatakan banyak alasannya juga bahwa ini tanah negara, tanah lapangan begini. Saya belum bisa ketemu Pak Mahfud. Pada waktu itu masuk di ruangan Pak Mahfud panggil Pak Mu'i, bagaimana ini? Saya bilang, begini katanya Pak, kasih nomor HP-nya Pak Mapak, kita ke Pemda atasan saya, itu lebih bagus kalau secara terbuka. Tapi pada waktu itu saya tunggu telepon dari Pak Mahfud, SMS, surat panggilan tidak ada. Saya datangi beliau, bagaimana nih Pak Camat, masalah tanah saya? Bilang begini katanya Pak, saya sudah bicara katanya di atas, artinya atasannya mungkin atau siapa di atas. Katanya saya tidak punya hak. Saya bilang Pak Camat, barangkali itu kenapa mengatakan bahwa
kita kan selaku pemerintah desa di sini, pemerintah camat, pengurus tunggal di desa ini. Saya kan itu karena saya tidak bohongkan yang bersertifikat, karena saya tahu bahwa yang bersertifikat itu yang punya hak hanya pengadilan. Tidak ada yang punya kewenangan kejaksaan, kepolisian, tidak ada, hanya pengadilan. Tapi yang tidak bermasalah saya bohongkan ini PBB baru kan ada PBB-nya pada waktu saya Euro Pembangunan Daerah, berarti itu pajak kan PBB. Ini dasarnya kalau saya PBB, tapi yang tidak bermasalah, yang tidak bermasalah pasti tidak tahu kan. Saja pertanyaan berapa 200 tanah yang dibebaskan tentara. Nah, lu katakan umpama 1,8 hektar, 1,5 hektar. Tapi kalau ada tanah-tanahnya, saya punya tetangga mengatakan karena ada di komplek bahwa itu tanah saya. Nah, saya sedangkan tanahnya itu seperti dilatakin, saya tahu. Ada yang diambil tentara, ada tanah di sini Pak, yang ambil tanahnya mustahil itu ada. Tapi tanahku yang kosong sudah 7 pada waktu itu. Akhirnya saya tidak merasa puas diperlakukan begini, makanya Bapak masuk membantu saya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Masa begini Bu, 6 tahun Pak berjuang begini. Mungkin baru bisa barangkali terjadi di Sulawesi Selatan, bahkan di daerah yang mungkin tidak ada bohong sampai begini tahu. Saya ini berjuang ini sudah 21 tahun dan sekarang berjuang ini hak saya. Masa selaku pemerintah tidak bisa? Inilah yang paling lantas sebenarnya Bu, diselesaikan karena tidak ada masalah. Saya bilang pada seperti itu, tidak ditakut dari mana dan apa masalahnya? Pernah saya laporkan ke baru-baru ke Pak Kapolsek. Saya minta dipertemukan ini Pak, mantan desa, mantan camat hadir. Apa yang bermasalahnya? Kenapa saya tidak dimohonkan di Bapak PBB? Ini Bu, sepertinya Bu, saya pasang spanduk, saya pasang pala, saya tanami pisang, saya timbun, saya bawa, tidak ada sama sekali pelaporan. Itu hak saya tidak ada mengatakan juga saya pasti ada yang melaporkan saya. Akan pada waktu itu saya mohon maaf kepada bagi Kaptipmas karena juga datang sama saya dan kepolisian mengatakan bahwa datang di rumah bahwa kenapa itu tidak pagar Pak. Saya bilang itu saya pagar karena itu tanah orang tua saya, ahli waris. Jadi juga pengadilan, saya bilang bagaimana caranya ke pengadilan Pak? Itu tidak bermasalah. Apa mau diceritakan pengadilan tidak ada masalah. Tidak ada masalah kecuali ada pelapor ya. Mungkin harus berproses hukum. Apa begitu Bu? Barangkali itu saja dulu yang saya sempat katakan kepada pemerintah desa, pemerintah camat. Sekian dan terima kasih. Jadi keberatannya adalah karena sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan SPPT tapi ternyata tidak terbit, dan dengan dasar bahwa saya menanami dengan beberapa tanaman perkebunan ya seperti pisang dan lain-lain, ternyata tidak ada yang komplain. Dan berdasarkan itu sampai saudara menganggap bahwa memang tidak ada yang memiliki tanah itu. Lasade, bapaknya dulu di sini. Lasade dekat tuh bersama Pak. Kalau memang artinya kebenaran kita bertegakkan. Iya, kan di sini kan kita tidak ada yang mau kita korbankan. Cuma dalam persoalan ini yang kita dapati sekarang bahwa tanah itu adalah lapangan sekarang. Ya di dalam itu yang saya bicara. Di dalam peta blok. Kemudian di dalam peta blok juga tadi sudah sempat juga saya lihat secara sekilas bahwa memang di situ tertulis lapangan.
sehingga pemerintah desa tidak berani juga menerbitkan tidak berani juga menerbitkan persetujuan penerbitan SPPT PBB. Oleh karena itu kan kalau kita mau terbitkan SPPT PBB harus kan ada riwayat tanah. Nah itu yang jadi masalah, riwayat tanah sporadik namanya, istilahnya sporadik. Nah itu kan harus dirunut bahwa tahun sekian dikuasai oleh ini, tahun sekian dipindah ke sini, kemudian dikuasai ini. Persoalan sekarang di dalam peta blok itu tertulis bahwa itu adalah masih status tanah negara, begitu Pak Muinnya di lapangan. Jadi seperti itu masalahnya. Makanya saya bilang tadi bahwa apakah ada saksi-saksi yang bisa bersaksi bahwa itu memang adalah sejak dulu memang milik orang tua saya itu. Ada siap. Kamu saya sudah datangkan kok. Dekat ke bumi perbatasan sudah ada tahu. Karena itu di peta blok di situ. Oh iya. Peta blok ini tahun berapa? 9.000. Oh, baru. Itu peta baru Pak. Jauh beda dengan. Iya, kami tahu Pak, itu terbeda terus cuma itu kan kita dapati itu yang ada sekarang bahwa di situ tertulis adalah tanah negara Tahun seperti itu. 97 kan Pak? Iya betul Pak. Sementara Pak sudah menguasai sudah tahun. Makanya saya bilang tadi bukti-bukti yang menyatakan bahwa sejak tahun sekian itu termasuk saksi-saksi. Makanya tadi saya tanya Pak ada nggak yang bisa bersaksi seperti itu? Nah ini kan kemarin kita ini kan lahir semua. Pak Desa juga ini lahirnya tahun berapa? Saya lahir tahun 69. Sehingga ini sudah terbit karena ini kan pertama kali ini saya juga ini sudah pendaftaran ini terbitnya tahun 59. Ya. Nah, yang sekarang yang kita dapati itu kan hanya peta blok. Nah di situ tertulis adalah tanah negara. Kira seperti itu. Sementara syarat untuk penerbitan SPPT PBB itu kan dimulai dari sporadik riwayat tanah seperti itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan diskusi ini, perlu saya perkenalkan Pak bahwa kami dari Lembaga Badan Advokasi Ulama Aset Negara Republik Indonesia DPD Sulsel. Permasalahan ini sejak sudah menurut kronologis dari Pak Mapa bahwa sudah 6 tahun untuk memperjuangkan ini, kemudian memasukkan berkasnya ke lembaga. Setelah kami memang pelajari bahwa kami bisa membantu dalam hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan sesuai kronologisnya. Kita tadi sudah mendengar kronologis dari Pak Nafa. Perlu saya sampaikan juga bahwa berkas yang masuk ke kami ada juga bahwa permasalahan ini dulu Pak sudah dilakukan oleh Pemda Baru. Itu pada tanggal 20 November 98. Ini sudah dilakukan. Surat dari Bupati ke Gubernur ini masih dokumenter masalah permasalahan ini. Karena sebelum dijadikan homeless sudah pernah digarap masyarakat bermukim di sekitar lokasi. Ini berdasarkan surat Bupati ya Pak, timnya yang sudah menangani seperti lapangan ini. Hasil temuan tim Bupati di lapangan telah disertifikatkan oleh Kesatuan Batalion 724 maupun oknum lain yang tidak termasuk penghuni Batalion 724-7. Kemudian sertifikat sebanyak 149 dan luas 93,64 hektar, dan masih ada penguasaan yang belum disertifikatkan 2,612 hektar. Telah terjadi
perluasan area seluas 53,21 hektar dari luas sesuai surat SK Bupati Baru. Dari area tersebut di atas, sebagian sudah dialihkan ke pemiliknya ke pihak lain, dijual belikan seluas 4,298 hektar dan sudah banyak yang menjadi anggunan di bank. Hasil investigasi tim Bupati dan tokoh masyarakat dusun tersebut, masyarakat memberikan daftar nama yang pernah mengolah lahan tersebut sebelum di Ombes. Untuk dusun Balewe sebanyak 57 orang, dusun Rapau sebanyak 53 orang, jadi jumlah 110 orang. Nah, sampai sekarang tidak ada penyelesaian dari tim Bupati Baru dengan alasan akan menginventarisasi sejumlah perkara yang dijadikan home base 724. Ini yang masuk ke kami, Pak. Nah, sesuai bukti yang dimasukkan Bapak, perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini kita tidak usah lagi berbicara, kami cuma mau memastikan bahwa tanah itu memang tanah saudara Bapak berdasarkan bukti yang ada. Kami sudah ngecek ke PPK Pratama juga di Parepare bahwa itu memang betul. Nah, cuma kemarin saya sama Pak, saya dari papan kemarin, saya sebenarnya cuma menyampaikan ke teman bahwa tolong diuruskan PBB-nya. Nah, kemudian setelah diurus, namun Pak Denda sendiri bahwa harus sepengetahuan Pak Sekda. Makanya saya sendiri datang ke Pak Sekda menyampaikan, malah Pak Sekda sendiri menyaksikan keabsahan ini. Makanya saya minta pertemuan hari ini untuk membuktikan supaya di mana tidak keabsahannya ini Pak Sekda. Ini barang ini yang surat keterangan tanah ini saya sudah pakai Pak, ini hampir sama semua dari Citra apa semua. Saya sudah pakai memenangkan di pengadilan Pak berdasarkan itu, dan itu diakui. Kok kenapa Kabupaten Baru ini kok tidak mengakui absahan ini, surat ini? Nah, ini yang perlu saya pertanyakan kemarin, makanya kami mau klarifikasi. Jadi kami tidak usah berbicara masalah, kami cuma mau sekarang ini membuktikan keabsahan tanah Bapak. Kemudian untuk membuktikan kemarin bahwa ada penyampaian bahwa itu tanah negara, saya sendiri menghadap aset provinsi, kemudian saya menyurat ke aset kabupaten, dan aset kabupaten mengeluarkan surat ini bahwa tanah tersebut tidak termasuk aset Pemda ataupun aset desa. Nah, ini yang Bapak Pro ini dikeluarkan surat ini dikeluarkan tarikh. Ini dikeluarkan oleh aset Pemda, tapi tidak terdaftar di aset Pemda bahwa itu tanah negara. Nah, kemudian yang kedua permasalahannya Pak, bahwa tanah di atas 2,5 hektar itu tanah yang di atas 2,5 hektar itu luas tanah yang dikuasai oleh Pak Kasman itu 75,75 meter persegi, dan itu 2 sertifikat. Kemudian yang kedua, luas tanah yang dikuasai Pak Waris dan luas tanah yang dikuasai Pak Arman Riu, Kepala Desa Madelo, di kurang lebih 5.000 meter persegi. Yang dikuasai Bapak cuma 1 hektar. Jadi saya mempertanyakan ini Pak, apa dasarnya juga Pak Arman ini menguasai barang ini yang ada suratnya 5,2 hektar, kemudian ini Pak Kasman mensertifikatkan. Apa dasarnya dia membuatkan sertifikat? Nah, ini juga sudah dibikinkan PBB. Loh, kenapa itu kok yang lain bisa dibuatkan PBB, malah justru bisa disertifikatkan? Kenapa Bapak punya tidak bisa? Jadi ini sepertinya ada apa ini Pak? Saya pertanyakan. Nah, ini saya perlu penjelasan dari Bu Camat, dan minta maaf Bu Camat, ini baru MAPA ini yang mengadukan ke lembaga kami, dan kami sudah punya daftar-daftar masing-masing. Mudah-mudahan yang merasa masyarakat usul ini tidak mendapat keadilan, kami siap untuk membantu untuk mengusut ini, karena
kami sudah, sementara tim kami juga mengumpulkan data-data ini selanjutnya. Dan perlu juga untuk kesempatan ini juga ya, saya sampaikan bahwa saya lagi juga mengusut ini masalah sengketa kemarin, masalah rel kereta api. Kenapa? Karena ini juga masuk dalam bagian ini. Ini sudah ada tanda tangan nama-nama semua ini, dan ada yang kami juga, dan kami sudah adukan bahwa ada yang tanah-tanah tersebut semua April dulu, TNI dulu itu mensertifikatkan, dan situ ada pernyataan, kebetulan ada situ pernyataan di atas materai oleh Haji Idrus dari pertanahan itu dulu. Ini udah almarhum Pak apa ya? Masih hidup. Nah, ini merupakan saksi hidup itu Pak, yang menyatakan bahwa sertifikat itu tidak sah. Ada mungkin di lampirannya yang Bapak perlu sampaikan, dan ada pernyataan juga dari kepala dusun, kemudian mantan kades, ada pernyataan bahwa itu memang tanah itu sudah dikelola oleh masyarakat jauh sebelum kongres masuk. Nah, kemudian semua oknum-oknum dulu itu mensertifikatkan itu barang. Nah, dan ini merupakan bukti Pak bahwa pernyataan itu, bahwa itu sesuai pernyataannya dia, bahwa itu diancam waktu mau disertifikatkan. Ini akan kami telusuri Pak, ini semua akan kami usut sebenarnya supaya masyarakat bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran. Ini saya minta, jadi kita tidak usah kita ini lagi, tidak usah kita panjang. Saya cuma mau sekarang bagaimana dengan tanah tersebut, apa diakui atau tidak, cuma itu Pak. Sekarang kalau memang ada yang merasa itu mengakui tanah itu tanah negara ataupun siapa, silakan Bu, kita lihat buktinya, apa bukti kepemilikannya dia. Saya kira untuk sementara Bu, untuk kami jangan sambil berjalan berdiskusi, untuk sementara ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.